Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Tuhan sudah ada di sini dan memakai tubuh manusia, yaitu tubuh juga saya pada pagi hari ini, untuk Dia bisa berbicara kepada gereja yang telah ditebusnya, umatnya, orang-orang kekasihnya. Dan di dalam setiap komunitas ada pesan Tuhan sesuai dengan kebutuhan komunitas itu. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan kenapa komunitas di sini sedang berbicara yang ini, kok di sana berbicara yang itu. Setiap keluarga punya kebutuhan yang tidak sama, dan karena kebutuhan itu Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita yang Tuhan berikan kepada kita beberapa bulan terakhir di dalam beberapa seri-seri kita, yaitu bagaimana Victor Life Community sedang masuk dalam penyediaan Tuhan. Dan hari ini kita sedang memperingati penyediaan Tuhan itu dengan mengalami kembali karya korban Kristus dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama bahas tentang persediaan Tuhan untuk keselamatan manusia. Jemaat, sebelum kita lebih jauh memahami janji firman, arahan firman Tuhan, saya mengajak jemaat untuk melihat kisah bagaimana manusia diciptakan di planet bumi ini. Saya boleh memberi kesempatan dari multimedia untuk kita boleh menonton video berikut. Dosa datang ke dunia, kematian, kesakitan datang, seolah-olah Allah mengabaikan dunia ini selamanya. Nyatanya Dia telah memberikan rencana Saudara, itu adalah salah satu bukti dari penyediaan Tuhan bagi kita. Bukti yang pertama, Tuhan memberikan putra satu-satunya sebagai korban penebus dosa manusia. Padahal kita berpikir sudah hancur dunia, tapi tidak. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengirimkan Kristus. Seperti Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Saudara yang kekasih, lonceng bukanlah lonceng sampai kita membunyikannya. Sebuah lagu bukanlah lagu sampai kita menyanyikannya. Cinta bukanlah cinta sampai kita memberikannya. Dan Tuhan memberi kita hadiah terbesar,
yaitu Yesus. Karena Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Bahkan ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri dengan miliki cara hidup yang berdosa, kita melawan, kita memberontak, kita tidak peduli. Kalau lagi enak kita mau, tapi pas lagi kita jengkel, kita tidak peduli dengan Tuhan. Namun keadaan itu pun Allah tetap mengasihi kita, dan Dia menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita bersyukur karena ada darah Yesus yang tertumpah. Karena itu kita mendapat pengampunan. Kejadian 3 ayat 21 berkata, ketika Adam dan Hawa berdosa terhadap Tuhan, maka waktu itu Tuhan menyembelih seekor binatang sebagai korban untuk dipersembahkan karena dosa-dosa mereka. Tuhan membunuh seekor binatang dan memberi Adam dan Hawa pakaian dengan jubah kulit. Mengapa Bapak Ibu? Karena kemuliaan Allah telah meninggalkan mereka. Mereka telanjang. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa kita pun telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita masuk di dalam maut. Itu dikatakan ketika kita jatuh di dalam dosa. Ini menandakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan atas dosa-dosa kita. Rencana Tuhan bagi kita adalah untuk menikmati semua yang telah Tuhan ciptakan untuk kita, untuk hidup selamanya, yaitu sehat dan kuat. Kematian tidak pernah menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan tidak pernah mencita-citakan kita jatuh dan tidak bangkit lagi. Tidak akan ada itu. Tuhan merencanakan masa depan kita yang penuh harapan. Kita terus naik dan tidak turun. Kita menjadi orang-orang yang diberkati, memberi pinjaman dan bukan menjadi peminjam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi karena manusia terpisah dari Tuhan, maka Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Dia tidak pernah bermaksud agar kita menjadi tua, sakit dan sakit, akhirnya mati. Tetapi karena Adam dan Hawa berdosa, dan upah dosa adalah maut, makanya akibat itu kematian datang kepada dunia. Pertama, secara spiritual. Saudara, kenapa kematian secara spiritual pertama? Karena hakikat manusia. Manusia itu adalah roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Saya selalu bertemu dengan siapa saja. Kemarin di pasar Impres saya pergi membeli rempah-rempah. Ada seorang anak Timor. Saya bilang, kamu tahu tidak kalau manusia tidak bisa mati? Dia bilang, ibu, manusia itu mati. Manusia itu mati. Saya bilang, iya betul. Manusia itu mati karena jasmaninya mati. Tapi rohnya tidak bisa mati. Karena manusia itu adalah roh yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi rohnya tidak bisa mati. Rohnya hidup di dua tempat. Kalau roh itu tidak dilahirkan kembali dari roh yang mati itu untuk hidup kembali, maka dia tetap ada di dalam tempat penghukuman untuk selama-lamanya. Tetapi kalau roh itu dilahirkan kembali, dihidupkan kembali dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka roh itu ada di mana Kristus berada, yaitu di Taman Firdaus Eden. Dia bilang, terima kasih Ibu untuk arahan ini. Bapak Ibu, kita mati secara spiritual, kemudian secara fisik. Namun Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu. Dia mau supaya kita tidak mati, tapi kita selamat. Kenapa? Karena hatinya adalah jangan seorang pun binasa. Itulah sebabnya Tuhan mempersembahkan
korban binatang ketika Adam dan Hawa berdosa. Itu yang mendasari korban binatang pertama kali di Taman Eden. Karena Tuhan tidak mau mereka dililit oleh sesuatu yang bukan berasal dari darah. Sebab tanpa darah tidak pernah ada penghapusan dosa. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Jadi Yesus kita datang ke dunia dengan membawa misi sebagai manusia yang diumpamakan anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang disediakan untuk menebus dosa-dosa dunia. Yesus merupakan gambar anak domba Allah yang sejati. Dia diutus untuk menghapus dosa umat manusia dan mendamaikan kita dengan Bapa Sorgawi. Allah mengutus putranya untuk menanggung dosa kita. Dan itu adalah demonstrasi terbesar dari kasih-Nya bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sedang masuk dalam masa-masa perenungan tentang pengorbanan Kristus, itu adalah demonstrasi terbesar dari kasih Allah kepada kita. Bukti yang kedua dari penyediaan Tuhan, Dia tidak saja memberikan kepada kita putra satu-satunya, tetapi Dia izinkan putra satu-satunya yang bernama Yesus Kristus mati. Bapak Ibu pada bingung teman-teman saya yang muslim. Mereka selalu bilang sama saya, Mel, anak kan Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakan. Kenapa lu panggil Tuhan Yesus itu anak Allah? Saya bilang, oh itu gambaran pengorbanan sebagai anak domba. Gambaran daripada Allah itu sendiri. Karena Yesus itu bukan anak Allah sebenarnya. Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, yang diumpamakan sebagai anak domba Allah. Karena itu Yesus dikatakan anak Allah, anak domba Allah. Jadi jangan salah paham. Kita tidak bilang Allah itu beranak dan memperanakan. Oh begitu, iya begitu. Baik kalau begitu, saya paham hari ini. Lalu saya memberikan kepada dia kitab Al-Uskuf dan lain-lain sebagainya untuk dia membaca. Karena di situ telah jelas-jelas berbicara bahwa Yesus putra Maryam itu adalah yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu yang kekasih, bukti itu Yesus mati bagi kita. Karya Yesus yang telah selesai, bukti dari kasih karunia Allah bagi saya dan Bapak Ibu. Roma 5 ayat 8 dengan versi New King James Version berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita. Jadi bukan kita berbuat baik baru Kristus mau mengasihi kita dan mau mengampuni kita dan mau mati bagi kita. Justru pada saat kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, kita mati, makanya Kristus mau berkorban bagi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita dan memberikan anaknya kepada kita untuk mati bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, saya mau kita merenungkan bersama-sama apa arti ketika kita masih berdosa. Arti kita atau arti saya atau arti sebagai manusia, siapapun dia tidak bisa membuat alasan apapun bahwa dia tidak berdosa. Tidak bisa membuat alasan apapun bahwa Tuhan tidak mengasihi dia. Tidak bisa membuat alasan apapun supaya Tuhan tidak mengasihi dia. Tuhan mau mengasihi dia. Dan satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah kita menerima kasih Tuhan.
Sebab Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita ada dalam keadaan dosa. Dan semua manusia itu berdosa. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat dispensasi bahwa dia keturunan khusus, keturunan orang baik-baik, keturunan darah biru, keturunan yang tidak pernah dikasari, keturunan yang tidak pernah dikotori, sehingga Allah mengasihi saya. Kalau kamu itu tidak. Seperti dua orang yang datang di bait Allah dan dia berkata, Tuhan, saya lebih baik dari itu satu yang ada berdoa. Lalu itu satu bilang, Tuhan ampunilah dosa saya. Dan Tuhan bilang, yang paling benar adalah ampunilah dosa saya, bukan berdoa untuk menuduh orang lain. Bapak Ibu, itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat dispensasi. Semua manusia status sosialnya sama di hadapan Tuhan, yaitu orang berdosa. Yang ketiga, kebaikan, kesanggupan, kepintaran, kekayaan dan kehebatan kita tidak dapat dipakai sebagai alat pembayar upah dosa yang adalah maut. Sekali lagi, kepandaian, ketenaran, kehebatan, kejayaan, status sosial, apapun keberadaan kita tidak bisa dipakai sebagai ganti dari harga bayar upah dosa adalah maut. Paulus memberi contoh kepada kita. Dia seorang doktor profesor, tetapi dia bilang, dahulu apa yang kau anggap untung bagiku, sekarang kau anggap rugi karena pengenalan akan Tuhan. Sebab dia tahu bahwa sekalipun dia sudah mencapai pendidikan yang tertinggi untuk dia mengenal Tuhan, ternyata tidak bisa menjadi harga, menjadi suatu yang bernilai sebagai pembayaran atas upah dosa yang adalah maut. Dosa tidak dapat ditebus oleh kehebatan, kepintaran, dan kekayaan kita manusia. Sekali lagi, dosa tidak dapat ditebus oleh kehebatan, kepintaran, dan kekayaan kita sebagai manusia. Di kayu salib, Tuhan kita Yesus menjadi penanggung jawab atas semua dosa manusia. Seolah-olah dia sendiri yang melakukannya, bukan kita. Tuhan menjadikan Yesus sebagai pengganti ilahi kita. Yang dulunya kita penuh kemuliaan, kita adalah orang-orang pilihannya, hilang sehingga harus diganti dan dikembalikan kemuliaan itu, dan Yesus dipilih sebagai penggantinya. Imamat 4 ayat 1 sampai 3, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Saman Alkitab Perjanjian Lama, Saman Taurat, Allah menetapkan korban penghapus dosa, yaitu domba, kambing, lembu, terserah. Nah, setiap kali seorang Israel berdosa, maka mereka akan membawa seekor domba tanpa cacat atau mulia kepada imam. Mereka membawa anak domba itu kepada imam, supaya imam itu memeriksa apakah anak domba ini bercacat, bercela atau tidak. Imam tidak konsentrasi kepada orang yang membawa domba. Sekali lagi, imam tidak periksa orang yang membawa domba, tidak, tetapi imam memeriksa domba. Imam, ya ada gambarnya di TV. Imam itu memeriksa domba, bukan orang yang bawa domba. Dan setelah itu
imam menyuruh orang yang membawa domba itu meletakkan tangannya atau hidupnya untuk mentransferkan semua dosa di dalam dia ke dalam domba itu. Semua dosa dari manusia, orang yang membawa domba itu ditransfer ke dalam domba. Lalu sesudah itu imam menyembelih domba itu karena orang itu sudah tidak berdosa lagi. Tapi domba ini yang berdosa. Domba ini yang dikutuki. Karena itu domba ini disembelih dan darahnya dipakai untuk penebusan. Itu pada waktu perjanjian lama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dosa-dosa dipindahkan. Nah, hari ini kita lihat bahwa anak domba menggantikan manusia, sementara manusia menggantikan anak domba. Ya toh, anak domba menggantikan manusia, manusia menggantikan anak domba. Imamat 1 ayat 13 berkata, karena dosa telah disingkirkan dengan benar oleh darah. Korban penghapus dosa adalah gambaran dari Tuhan Yesus mengambil tempat kita di kayu salib. Korban penghapus dosa yang dipersembahkan pada zaman Alkitab Perjanjian Lama itu hanya cukup untuk menutupi. Cukup untuk menutupi, tidak bisa menghapus. Jadi itu Perjanjian Lama tuh darah domba, binatang itu hanya tutup. Tapi sebenarnya di dalamnya masih ada dosa, tapi tutup supaya kelihatannya tidak berdosa. Itu Perjanjian Lama, hanya menutupi tetapi tidak menghapus dosa manusia yang bersalah. Tuhan kita Yesus adalah anak domba Allah yang sejati, yang dapat menghapus, bukan menutupi. Sekali lagi, menghapus dosa kita. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Karena itu ketika kita menaruh kepercayaan kita kepadanya, dia menjadi korban penghapus dosa. Waktu dia datang ke dalam dunia sebagai anak domba, ketika kita menaruh kepercayaan kepadanya, dia adalah korban penghapus dosa dan dia adalah korban bakaran, dan dosa-dosa kita dipindahkan kepada Yesus. Sementara, sekali lagi Bapak Ibu, coba kita merenungkan ini, bagaimana dosa-dosa kita dipindahkan kepada Yesus. Saudara bayangkan, waktu itu gelap beberapa jam. Kenapa? Karena Yesus dengan kekuatan kuasanya sebagai anak domba yang bukan saja menghapus dosa Malaysia, Victory Life Community, tapi seluruh dunia. Yesus dengan kuasanya menyedot. Seperti kita pakai vakum. Semua dosa kita, apa saja, masa lalu, hari ini, dan selama-lamanya disedot di dalam tubuhnya. Lalu apa yang dia bilang? Sudah selesai. Ke dalam tanganmu, aku menyerahkan nyawaku. Tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau dibentuk untuk ikut Tuhan. Yesus bilang, pikulah salib setiap hari dan ikutlah aku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencananya. Ini dahsyat dan tiada taranya bagi kita telah mengalami karya penebusan Kristus. Sebagai orang berdosa, kita memenuhi syarat untuk menerima kasih karunia Allah melalui karya Kristus yang telah selesai di kayu salib. Tuhan kita tidak layak mati, tetapi Dia mati untuk kita memiliki kehidupannya. Meskipun kita pantas dihakimi sebagai orang berdosa, tapi kita mendapatkan haknya berdiri di hadapan Allah. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Inilah penyediaan Allah kepada manusia, yaitu kemurahan yang tidak bisa diperoleh dan tidak layak diterima oleh kita. Namun Allah menyediakan, memberikan untuk kita.
Karena itu hari-hari ini Victor Life Community dengar pesan Tuhan, masuklah dalam penyediaan Allah. Kita bisa menjalani hidup yang penuh berkat, keunggulan moral yang dekat dengan Tuhan karena pertukaran ilahi terjadi di salib. Mari kita lihat slide salib ini. Bahwa Yesus adalah Mesias, atonement, penebus dosa, redemption, penebusan. Dia adalah kebenaran, dosa dikalahkan. Dia adalah anak domba Allah. Dia membebaskan kita, dia membenarkan kita, dan kita bersama-sama dengan dia. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan hidup untuk selama-lamanya. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia, Melshel, saudara, kita semua dibenarkan Allah. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan kita, tapi kita diselamatkan oleh darah penebusan Kristus, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita percaya kepada kasih Allah dan menerima karya Yesus yang telah selesai sehingga kita diselamatkan. Dan ketika kita diselamatkan, hidupnya ada di dalam kita. Dan hal ini dahsyat. Dimanapun kita berada, saudara, percayalah kita tidak pernah kalah. Kita tidak pernah lemah. Kita bukan orang-orang yang mundur, tapi kita orang-orang yang maju. Karena Yesus telah menjalani kehidupan di dalam hidup kita. Kita dapat menjalani kehidupan suci yang sejati dengan keunggulan moral. Karena bukan kita, tetapi roh yang ada di dalam kita, yang telah Dia lahirkan kembali dengan kematiannya. Melalui kehidupan Yesus yang mengalir dalam kita. Dan keunggulan moral adalah produk samping dari menjalani kehidupan kasih karunia dengan anugerah Tuhan. Mengubah kita dari dalam keluar. Itulah hebatnya penyediaan Allah bagi kita. Kita perlu mencintainya dan kita tidak tergantikan. Sekali Tuhan menebus kita, Dia tidak pernah akan menyesal. Sekali kita menjadi milik Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekarang dan selama-lamanya, kita tetap menjadi murid Tuhan. Saya akan menyanyikan lagu. Saudara boleh berdoa merenungkan lagu ini. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Saudara, mari kita merenungkan karya Kristus. Karya yang besar.